di podcast versus. Ini adalah podcast yang berbeda karena ini bisa mendatangkan dua kubu yang sedang berseteru, contoh misalkan, atau dua kubu yang sedang berbeda pendapat, bisa juga. Pokoknya apapun itu kalau mau diketemukan di sini di podcast versusnya Oprah Entertainment. Kali ini kita kedatangan ada yang lagi viral-viralnya dari 1 bulan sampai sekarang itu nggak pernah lepas dari pemberitaan sosial media, terus media online, TV, pokoknya semua diraup jadi satu. Ini dia Pak Dodi Sudrajat yang biasa dipanggil Dedi. Halo Mbak Ini Niki. basa-basi busuk dulu, apa kabar Pak? Alhamdulillah Mbak Niki baik. Alhamdulillah. Baik. Akhirnya kita dipertemukan ya. Akhirnya dipertemukan juga. Karena banyak banget nih dari netizen ya yang minta kayak coba dong, tolong dong diketemuin dong Pak Dedi sama Nikita gitu. Karena kok sampai sekarang kita masih belum tahu apa benar Pak Dedi ini ayah kandung atau ayah tirinya almarhumah. Oh gitu. Ini jawab nih sekarang nih. Boleh, Jawab. boleh. Oh, boleh. Mau kapan dong? Ini jadwalnya padat loh. Enggak, jangan gitulah. Ntar digoreng lagi loh. Kocot. Jadi nggak tahu itu beritanya gimana, tapi yang jelas memang Dedi ayah kandungnya Vanessa. Ayah kandung Nessa itu darah daging Dedi. Kenapa itu muncul berita itu? Karena Vanessa kalau manggil kakak saya dan kakak ipar saya itu papa mama. Papa mama. Jadi dia juga ada fotonya tuh ya, di dompetnya dia sering menunjukkan kalau itu papa mamahnya itu pada kakak saya Kandung. gitu, kakak kandung gitu. Kenapa seperti itu? Karena Vanessa ini kan ditinggal sama mamanya umur 10 tahun. 10 tahun, sementara Dedi 12 tahun single parent, nggak menikah. Belum menikah artinya, maksudnya belum menikah. Nah, kenapa? Jadi dia tuh menginginkan seorang figur mamah. Jadi, nah sementara 12 tahun itu kan Dedi single parent tuh, mendidik, menjaga, merawat si Vanessa sama Mayang itu 12 tahun. Jadi merindukan sekolah. Bahkan di tahun ketiga setelah mamanya meninggal tuh dia sudah minta lagi gitu. Kenapa Dedi nggak menikah lagi? Jadi buat temenin aku. Jadi buat temenin sekolah gitu. Jadi aku punya mama lagi. Tapi kan nggak semudah itu seorang anak meminta saya menikah lagi. Nggak semudah itu gitu. Karena nanti akan menjadi satu masalah lagi. Belum tentu dia cocok sama anak-anak gitu kan. Kalau mau menikah sama saya berarti harus menikah juga sama anak-anak ya. Kan. Nah itu yang membuat jadi kakak saya ini, kakak ipar saya itu dianggap sebagai mamahnya gitu. Di samping itu juga waktu Vanessa umur 10 tahun, waktu Vanessa itu baru lahir itu kan bersamaan dengan kakak ipar saya juga lahir juga. Jadi bedanya tuh dua bulan sama. Oh, yang cewek yang pernah diwawancara juga. Kakaknya itu Cynthia, itu kakaknya namanya Feby. Jadi bedanya 2 bulan setelah Vanessa lahir. Kakak ipar saya Vanessa itu lahir bulan Desember. Kakak ipar saya lahirnya bulan Februari. Nah di bulan Februari itu karena istri saya itu almarhum mamanya Vanessa itu kerja, jadi udah nggak bisa nyusuin secara eksklusif ASI-nya. Nah disusuin lah sama kakak ipar saya selama 1 tahun itu. Si Vanessa ini. Jadi udah kayak mamahnya memang si Vanessa itu gitu. Jadi memang hubungannya tuh udah deket banget sama. Nah disitulah jadi ada kedekatan itu. Jadi dia menganggap itu mamahnya. Jadi kemana-mana. Jadi kakak ipar saya sama kakak saya tuh Gandhi itu dianggap mamahnya. Gitu ceritanya. Gitu ceritanya Pak Dodi. Iya. Oke. Apa buktinya Pak Dodi adalah ayah kandungnya Vanessa? Buktinya. Ayo. Sih? Ya buktinya. Ya ada surat. Soalnya dari teman-teman Vanessa SMP, jadi aku tuh punya teman namanya Mail. Jadi Mail itu adik kelasnya Vanessa. Terus Mail tuh bilang, iya emang Vanessa pernah cerita kok kalau Pak Dedi itu adalah ayah tirinya. Nah, jadi apa buktinya kalau Pak Dedi ini adalah bapak kandungnya Vanessa Angel? Ya buktinya ya saya nikah dengan mamahnya, ada akte kelahirannya, apalagi yang mau dibuktikan? Bisa jadi almarhum mamahnya membawa anak menikah dengan Pak Dodi. Wah, oke. Itu pertanyaan bagus tuh, bagus. Kan? Karena apa? Saya menikah dengan mamahnya Vanessa itu bukannya janda.
Perawan, statusnya single, saya statusnya perjaka gitu. Jadi bukannya janda dan membawa anak gitu. Kan udah dijelasin juga tuh sama keluarga dari almarhum mamanya Vanessa di Surabaya. Itu mereka juga saksinya saya menikah dan statusnya bukan janda gitu. Oh, jadi bapak kandung ya. Tapi kok seperti bapak tiri? Ini mulai nih kayak netizen nih kayaknya nih. Ini bukan netizen, ini pribadi. Ya terserah aja sih setiap orang menilai wajah nggak sama atau sama. Bukan masalah wajah, perilaku mungkin. Oh, perilaku ya. Karena mungkin orang-orang kan selalu mensanding-sandingkan gitu. Kok bapaknya ini begini, kok bapaknya Vanessa begini gitu. Tidak, jadi perilakunya tidak seperti orang tua kandung, bapak kandung gitu. Belum apa-apa kan ribut-ribut soal warisan, belum apa-apa lagi ribut-ribut soal buku Yasin. Belum lagi nama anak diganti. Coba dijawab Pak Dodi. Bingung jawabnya, jadi gimana? Ya? Maksudnya satu-satu pertanyaan apa ya jadinya? Apa nih yang mau ditanya? Itu banyak tuh. Iya. Satu-satu aja dulu pertanyaannya. Satu-satu. Apa tuh? Kalau menurut aku kayaknya Pak Dodi ini adalah ayah tiri. Kenapa sih? Soalnya perilakunya begitu. Karena kalau ayah kandung pasti akan sayang banget sama anaknya. Ya itu kan dilihat dari kacamata siapa? Dari kacamata orang yang belum tahu siapa saya kan, gitu. Karena kan biasanya kan Pak Dodi kalau keluar ke media itu adalah setiap ada permasalahan dari almarhumah ya. Bukannya mengungkit, tapi dulu almarhumah sempat juga ada masalah kasus besar. Nah Pak Dodi dengan gamblangnya bilang kalau saya tidak sayang sama Vanessa, rasa sayang saya itu cuma 1 apa 5% gitu kalau nggak salah. Pak Dodi sempat nyebutin itu dan viral lagi kan waktu di acaranya Bang Hotman Paris. Enggak sih, enggak pernah. Ada. Enggak, yang mana ya? Yang di acara Bang Hotman Paris kan ada sampai kesayangan berapa persen? Iya, kan ada perempuan kayak psikolog anak ya kalau nggak salah tuh. Pak Dodi disandingin sama dia, ada istri juga, ada Bang Hotman. Itu udah ada di Instagram. Oh, yang itu dia skip aja dah. Tuh gitu. Kan. Oke. Ya sekarang gini aja deh, terserah orang deh. Kalau saya nggak mau berargumentasi itu lah Mbak Niki ya. Yang penting udahlah terserah orang lah. Saya nggak mau jawab saya bapak tiri atau saya bapak kandung ya terserah orang. Terserah orang menilai. Ya, intinya begitu. Tapi nggak apa ya. Nggak selesai gitu, itu kan jadi flashback. Kalau saya sekarang ini pengennya udah ngelihat ke depan gitu. Kalau yang ngelihat ke belakang kan netizen gitu ya kan. Kalau saya sih lihatnya ke depan aja. Udah, saya mau fokus ke depan, nggak ngelihat spion lagi gitu. Emang yang Pak Dodi lihat ke depan itu apa? Ya udah, nih pengen selesai kasusnya, udah semua nggak ada masalah lagi. Kan capek juga ya seperti ini gitu. Jadi pengen udah sama-sama udah selesai. Gala juga diasuh dengan keluarga siapa, dengan Pak Faisal atau saya setelah pemutusan pengadilan selesai udah beres gitu, enak gitu. Jadi kedepannya udahlah kita hidup normal, nggak seperti ini gitu. Ya. Pak Dodi, ini gimana Pak Dodi rasanya dihujat netizen satu Indonesia? Padahal Pak Dodi juga masih berduka. Ya itu kan hak mereka yang menghujat saya gitu. Jadi kalau saya sih nggak pernah menghiraukan apa yang hujatan mereka gitu, karena menurut saya kan itu nggak benar. Kalau menurut mereka mau menghujat dan memfitnah saya, silakan aja, nggak apa-apa. Itu bagi saya sih itu buat ya melunturkan dosa-dosa saya saja gitu. Ya udahlah, itu aja nggak saya pikirin. Dan saya juga nggak terlalu aktif banget di media sosial kok. Iya. Pak Dodi, ini kan banyak sekali orang yang belum tahu sebenarnya nih Pak Dodi ini pekerjaannya apa sih? Ya, kalau saya sebenarnya kerja di salah satu perusahaan swasta gitu. Perusahaan swasta yang bergerak di bidang konstruksi dan pengadaan barang dan jasa. Ya. Tapi Pak Dodi, kan rumornya itu kan yang sudah keluar adalah kan Pak Dodi ternyata punya pekerjaan tetap ya. Tapi kan rumor yang keluar itu adalah Pak Dodi selalu minta uang sama Vanessa. Ya nggak benar itu, nggak benar. Dan katanya sahabat-sahabat dekatnya sendiri yang bilang seperti itu. Iya, itu nggak benar. Pak Dodi udah lihat kan cuplikannya, udah lihat dong pasti teman-temannya bilang. Ya sudah. Tapi nggak benar itu. Nggak benar. Yang sebenarnya bagaimana? Ya nggak usah dibahas di sini, pokoknya yang terus jelas. Pak Dodi maunya bahas di mana? Artinya nggak mau diperpanjang kan, saya bilang tadi kan nggak mau melihat flashback lagi gitu. Kalau misalnya saya kesini harus menjelaskan hal-hal yang di belakang
yang sudah lalu gitu, udah nggak apa ya. Bagi saya sih sebenarnya nggak permasalahin orang mau ngomong apa gitu di belakang, mau jelekin saya, mau ini ya udah nggak saya. Justru sebenarnya saya datang ke sini ke Nikita sebenarnya kita mau lihat udahlah hal-hal yang positif aja, lihat ke depan. Kalau pembicaraannya seperti ini saya jadi bukan. Justru di sini meluruskan Pak Dodi rumor-rumor yang mau meluruskan yang saya beredar. mau, Jadi nggak apa-apa orang berasumsi, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting Niki tanya saya yang ke depannya aja. Saya nggak mau asumsi karena akan panjang sekali dan saya nggak mau lah adu argumentasi gitu. Karena setiap orang kan nanti akan kekeh dengan argumentasinya sendiri kan. Saya tapi menghargai aja. Tapi yang jelas itu tidak benar. That's it. Udah cukup bagi saya gitu. Ya. Nah, ini pertanyaan juga yang udah rame Pak Dodi, cuman ini nggak diperpanjang, cuman jawab aja. Sebenarnya perbedaannya Mayang dengan almarhumah ini berapa tahun sih? Perbedaan Mayang sama almarhumah Vanessa. Soalnya Pak Dodi salah melulu dalam berhitung. Maksudnya apa? Beda berapa tahun usianya? Usianya? Ya. Ya usianya Mayang iya, apa? Mayang sama Vanessa tuh beda usianya berapa tahun? Nih salah lagi nih. 10 tahun Niki. 10 tahun. Pada saat Vanessa umur 10 tahun, mamanya kan melahirkan Mayang dan pendarahan dan tidak tertolong lagi gitu. Jadi 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Berarti sekarang umurnya Mayang 18 Vanessa hari ini kan ulang tahun betul. Di usia yang 29 sekarang. Oke. Gitu. Ini nggak salah lagi hitungannya Pak Dodi? Nggak salah lah. Nggak, insya Allah. Nggak salah. Okay. Nah Pak Dodi kemarin tuh kan sempat tabur bunga di jalan tol, katanya dari pihak Astra Tol Jombang nggak kasih izin, itu tanggapannya Pak Dodi bagaimana? Itu nggak benar juga, itu sudah dikasih izin, jadi itu juga nggak lama. Waktu kemarin kan memang dari Pemalang kan, maksudnya saya kan pulang ke Pemalang, terus anak-anak sekaliannya yuk kita melihat gitu untuk doa dan tabur bunga di sana, dan udah dapat izin kok, dan sudah ada rescue mobil pada saat itu. Sebelum nyampe juga udah dari berapa 10 kilo ya, jadi kita udah teleponan, jadi maunya cepat aja gitu. Jadi pas Dedi datang sudah ada mobil rescue sama apa yang botol kerucut orange itu udah ditaruh gitu kan, merapat, terus izin sama penjaganya, sudah berdoa tabur bunga, udah jalan, nggak ada 7 menit lah. Nggak ada 7 menit. Jadi itu juga dibesar-besarkan lagi. Iya, dibesar-besarkan lagi. Jadi sudah ada izinnya. Oke. Nggak mungkin lah kalau Dedi seperti itu, itu kan bahaya juga ya. Ada mobil karena berhenti yang berhenti. Ya. Jadi itu kan lalu lintasnya yang cukup cepat ya. Ada kok itunya, fotonya yang yang rescue-nya yang jagain ya. Jagain Dedi. Iya. Nah, Pak Dodi, ini kan Pak Dodi agak sedikit berbeda waktu 40 hariannya Vanessa dengan Bibi. Kalau dari keluarganya Pak Faisal melakukannya di rumah. Kalau Pak Dodi kan melakukannya di tempat mewah. Kira-kira Pak Dodi itu habis berapa biayanya untuk melakukan 40 harian di tempat hotel yang bintang 5? Oke, di situ Dedi juga diundang, Mbak Niki. Bukan Dedi yang mengadakan, tapi Bang Milano dan Profesor Bambang dan kawan-kawan sahabat-sahabat Vanessa yang membuat acara itu. Jadi Dedi juga di situ diundang. Sebenarnya juga tamu jatuhnya. Tamu. Jadi dibuat itu yang hanya khusus keluarga besar Dedi sama sahabat-sahabatnya Vanessa gitu. Jadi Dedi juga diundang. Kalau untuk nilai berapa, Dedi nggak tahu berapa. Karena Pak Dodi juga di sana adalah undangan tamu. Betul, ya, tamu. Jadi yang bikin acara itu adalah Bang Milano. Bang Milano dengan Profesor Bambang dan kawan-kawan semua gitu. Jadi nggak tahu. Pak Dodi ngundang pihaknya keluarga Pak Faisal nggak? Ya sekali lagi kan Dedi kan diundang di sana. Jadi harusnya yang mengundang itu kan sebenarnya yang mengadakan acara kan. Jadi nggak bisa mengundang orang juga gitu, nggak bisa mengundang keluarga Bibi karena yang mengadakan kan Bang Milano. Harusnya Bang Milano yang mengundang. Tapi kayaknya sih tidak mengundang. Sepertinya seperti dikarenakan iya, karena nggak diundang memang. Jadi ya nggak tahu diundang enggaknya, ya Dedi nggak mau tanya kan, gitu, nggak mau tanya ke Bang Milano. Gitu. Karena Dedi sendiri juga sebagai undangan. Orang yang diundang. Iya. Nah di acara 40 hari itu kan ada sedikit yang
ada sedikit yang aneh gitu. Kenapa waktu ada video itu justru Vanessa suap-suapannya bukan sama Bibi tapi sama laki-laki lain? Bukankah itu sudah dalam proses editing terus udah dilihat baru bisa ditayangkan atau bagaimana Pak Dodi? Iya, jadi waktu itu sebenarnya pas Mayang dan Cika lagi perform ya, seharusnya itu sebenarnya USB-nya itu ya, flash disk-nya itu sudah dikasih ke pihak IO-nya. Sebenarnya harusnya bukan seperti itu. Mungkin tapi udah dicek sebelumnya belum? Waktu JR-nya nggak tahu ya apa sorenya, karena Dedi kan datang udah ini ya, sudah acara gitu kan. Dedi taunya udah siap aja. Jadi itu kemungkin kesalahan pada operator CEO-nya. Jadi sebenarnya harusnya itu foto-foto keluarga, foto-foto Echa, Mayang, Cika, foto-foto Dedi ya, foto keluarga itu. Jadi itu salah flash disk gitu. Jadi flash disk ketukar atau bagaimana? Ya nggak tahu ya, kemarin sih Dedi tanya sih sebenarnya di flash disk yang sama, cuman kan ada file-filenya yang beda gitu. Tapi yang keluar itu kan sebenarnya foto Profesor Bambang sama Vanessa, tapi sebenarnya itu nggak berhenti itu, tapi jalan sebenarnya gitu. Ada foto-foto yang lain juga gitu. Profesor ini tuh temennya kan? Iya, kalau Profesor Bambang itu guru spiritualnya Vanessa juga, iya, yang membantu Vanessa pada saat dulu di Surabaya. Di Surabaya. Iya. Kenapa Pak Dodi nggak taruh sama sekali keluarga kecilnya, kayak foto Gaga, fotonya Bibi? Gaga siapa? Gala. Gala jadi Gaga. Maaf. Fotonya Gala. Ada kok, ada foto Gala. Ada Gala sama Vanessa ada. Sama ada. Bibi? Sama Bibi enggak memang. Kenapa Pak Dodi? Enggak tahu. Itu sekali lagi kan Dedi diundang. Enggak tahu lagi sebenarnya acara itu, enggak tahu. Dedi tuh sebenarnya ke situ diundang, terus diminta untuk Vanessa, Cika sama Mayang perform. Isi dari itu Dedi enggak tahu. Dia itu di luar kuasa sepengetahuan Dedi gitu. Nah ini juga ada yang menarik Pak Dodi. Ini kan di buku Yasinnya nama Gala diganti jadi Adzania. Kenapa? Harusnya kan kalau di dalam hukum Islam nama bapak. Iya, itu sudah dijelaskan. Jadi memang masalah nama itu sebenarnya nggak usah dibesar-besarkan. Kenapa nggak pakai nama belakang Pak Dodi aja? Lebih benar dibanding nama Vanessa Adzania. Ya memang maunya azan aja, memang nggak mau pakai Dedi, karena memang itu kan anaknya ya anak ya tapi kan Vanessa. Cucunya Pak Dodi. Iya, tapi kita maunya azan aja, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Kita maunya azan. Iya benar. Ya kan? Apa yang membuat Pak Dodi mengganti nama itu? Ya enggak. Kalau ganti nama kan harus ke pengadilan lagi. Oh enggak, itu kan gantinya bukan akte. Oh cuman untuk di buku Yasin. Yasin. Di buku Yasin aja, itu koleksi sebagai koleksi keluarga. Oh sebenarnya gitu. mah nggak sampai ke akte, nggak sampai kemana-mana. Enggak. Nah kan enak dilurusin biar orang tahu. Enggak gitu. sampai ke akte, cuman hanya di itu di saja. buku Yasin saja. Jangan dibesar-besarkan lah masalah nama. Iya. Karena di pihak sana juga kan Yasinnya nggak ada nama Mayang, nggak ada, terus nama mama sambungnya nggak ada. Tapi Dedi kan nggak komplain, nggak apa-apa. Ini baru lagi nih, coba Pak Dodi jelasin supaya ada dua sisi yang bisa disatukan. Iya, artinya sebenarnya bukannya apa ya, membalas itu bukan. Kalau di buku Yasin keluarga sana kan nggak ada nama Mayang. Terus nggak ada nama mama sambungnya yang berduka tapi dari hari dari hari 7 hari kalau nggak salah itu buku Yasinnya sudah ada. Tapi Dedi nggak pernah tuh ngungkapin ke media segala, biasa aja, udah nggak apa-apa lah, emang maunya keluarga mereka seperti itu ya sudah. Jadi gitu. buku Yasin itu yang duluan keluar, buku Yasin siapa? Dari pihak sana. Ya, lalu Pak Dodi melihat kok tidak ada nama Mayang, tidak ada nama anaknya Pak Dodi yang selanjutnya, tidak ada ibu sambungnya. Cuman ada nama Pak Dodi aja. Ada nggak nama Pak Dodi? Ada. Cuma ada nama Pak Dodi aja. Tapi nggak ada perubahan sih. Tapi nggak ada masalah, udah nggak usah dibesar-besarin lagi. Iya, nggak, supaya orang tahu bahwa ternyata pihak dari sana sudah tidak mencantumkan nama anaknya Pak Dodi gitu kan. Secara itu kan ternyata adik kandung gitu. Tapi nggak apa-apa. Oke. Lalu Pak Dodi keluarlah buku Yasin Pak Dodi yang difoto sama orang, akhirnya viral. Iya. Begitu kan ceritanya Pak Dodi? Difoto sama orang maksudnya? Kan ada fotonya disebar di Instagram. Oh iya, itu buku Yasinnya. Buku Yasinnya, iya depannya. Oke. Oke, kita hilangkan yang itu. Nah, ini satu lagi Pak Dodi. Kenapa Pak Dodi punya niat untuk memindahkan makamnya almarhumah? Padahal kan sebetulnya kalau di dalam Islam boleh-boleh saja, asal dalam keadaan darurat atau
makamnya itu sudah lebih dari 5 tahun baru bisa disatukan gitu. Itu gimana ceritanya Pak Dodi? Oke, kalau masalah makam ini sudah wasiat dari almarhum semasa hidupnya. Banyak yang Vanessa termasuk sama Dedi sendiri gitu. Jadi dia tuh kalau nanti tidak ada umur gitu, ingin dimakamkan satu makam dengan mamahnya, dan itu dibicarakan bukan sama Dedi aja. Banyak teman-teman Saksinya yang ada ya? Saksinya ada banyak, sama tantenya yang istrinya Pak Gandhi itu yang nyusuin ASI sama juga seperti itu. Dia bicara kalau misalnya nanti nggak ada umur pingin dimakamkan di satu makam sama mamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pada saat hari di mana Vanessa meninggal itu, saya sudah ngomong sama mamahnya, mama sambungnya, kalau Vanessa itu aku mau makamkan di satu liang sama mamanya sesuai dengan wasiat dia. Tapi setelah kita sudah di sana, saya ketemu Pak Faisal itu, saya berpikir juga di sana itu di Karet Bifak itu sudah tidak ada lahan kosong lagi. Dia tuh tidak menerima kecuali ada makam yang sudah tidak diurus lagi sama keluarganya tuh kita bisa beli gitu. Saya berpikir kalau misalnya satu makam sama mamahnya, Bibi tuh nggak ada di kiri kanan. Nah waktu itu saya udah sampaikan juga ke Pak Faisal, terus Pak Faisal bilang udah dimakamkan di sini saja, dekat sini. Nah saya tuh nggak tahu kalau makamnya tuh bukan makam yang diurus di bawah Pemda, jadi itu makam tanah wakaf. Itu nggak tahu sampai di hari yang sama waktu penguburan saya baru lihat itu makamnya kok seperti itu. Iya, tidak terurus gitu ya. Maksudnya mohon maaf nih, bukannya berantakan, artinya bukan makam yang dikelola oleh Pemda gitu. Jadi tanah wakaf gitu. Dan saya melihat aduh kok seperti ini makamnya. Terus kedua banyak juga di sehari setelah di pemakaman itu banyak yang buat konten. Jadi orang tuh bisa masuk. Jadi kalau di Karet Bifak kan dia ada security-nya, dijaga ya 24 jam itu dikelola dengan baik. Kalau di situ tuh tidak gitu. Jadi itu yang membuat ditambah lagi ya, selain tadi wasiat, itu yang membuat saya tuh untuk tetap harus dipindahkan Vanessa, karena takutnya nanti kalau itu tanah wakaf, kalau ada pembangunan dan itu juga di pinggir ya makamnya, takut ada pelebaran jalan seperti itu. Bahkan saya bisa juga, kalau saya boleh sampaikan di sini ke Pak Faisal, lebih baik juga Bibi dipindahkan juga ke tempat makam yang lebih baik gitu. Ada di situ sebenarnya pemakaman yang dikelola oleh Pemda gitu. Jadi itu sih alasannya. Jadi sebenarnya itu ceritanya. Iya. Gitu. Orang kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Iya. Iya. Makasih loh Pak Dodi ngomong di sini. Itu Jadi, untuk Mbak Niki itu. Terima kasih Pak Dodi. Jadi Pak Dodi kapan kira-kira makamnya almarhumah dipindahkan? Nah untuk makam dipindahkan itu kita belum bisa kasih tahu harinya. Nanti maksudnya kita belum kasih tahu ke media karena kita harus cari hari yang baik ya, karena kita kan orang Jawa juga, cari hari yang baik itu. Sebelumnya kita juga akan mengadakan tahlilan dulu sebelum besoknya dipindah. Terus di samping itu juga saya harus mengatur jadwal keluarga dari almarhum yang di luar kota juga kan harus datang ke sini. Jadi harus cari waktunya yang tepatnya. Iya, gitu, supaya semua bisa hadir. Semua hadir gitu. Iya. Gitu Mbak Niki. Pak Dodi, ini kan Pak Dodi lagi dalam persidangan ya. Gimana hasil persidangannya? Ada apa aja di dalam persidangan itu? Kalau boleh tahu. Persidangannya masih dalam proses, dan Dedi ikutin aja persidangannya sampai sekarang ini masih tahap mediasi. Nah, mediasi itu apakah Pak Dodi ngobrol dengan Pak Faisal? Pada saat itu jadi belum ada pembicaraan dengan Pak Faisal. Jadi akan diatur waktunya sama ibu mediasi dari pihak pengadilan, nanti akan diatur waktunya untuk ketemu gitu. Jadi belum ada pembicaraan. Maaf. It's okay. Jadi pas di persidangan itu Pak Faisal ketemu sama Pak Dodi? Ya ketemu. Tegur-teguran atau melengos-melengosan? Iya sih, nggak ada pembicaraan apapun. Jadi kita duduk langsung ibu mediasi, Ibu Fitri langsung memperkenalkan diri dan akan berlanjut ke mediasi. Nanti kita akan panggil satu persatu, terus yang kemudian berikutnya berdua gitu. Itu sih Mbak Niki. Tapi di persidangan tegur-teguran nggak Pak, itu pertanyaannya? Tidak Mbak Niki. Kenapa Pak Dodi? Karena kan jauh-jauh Mbak Niki. Oh, social distancing. Social distancing, iya, betul. Iya. Oke Mbak Niki. Pak Dodi mau ngasuh gala bareng Pak Faisal atau mendingan satu-satu aja?
Mendingan kalau ke Pak Faisal ya Pak Faisal aja, kalau ke Pak Dodi aja, atau kalau mau diambil jalan tengahnya ngasuh lah berdua karena cucu berdua. Awalnya memang mau ngasuh berdua. Awalnya jadi nggak tahu kalau ini akhirnya masuk ke jalur hukum dan harus diputuskan salah satu yang menjadi hak wali dan hak asuh gitu. Awalnya nggak ngerti gitu. Dedi pikir bisa gitu kita asuh berdua gitu. Ternyata di pengadilan itu ternyata nggak bisa Mbak Niki. Jadi harus diputuskan salah satu gitu. Jadi ini adalah peraturan dari negara betul. Bukan Pak Dodi yang menginginkan ya. Bukan tidak menginginkan, bukan. Ya. Jadi dari pihak pengadilan memang harus seperti itu, harus ada salah satu yang diputuskan pihak Pak Faisal atau pihak saya. Kalau nanti akhirnya diputuskan oleh pihak Pak Faisal yang menjadi hak asuh dan hak walinya, ya Dedi legowo, ya itu dia juga kakeknya, nggak apa-apa gitu. Yang penting kan sudah ada payung hukumnya, sudah jelas, ketok palu Pak Faisal atau Pak Dodi yang merawat, seperti itu. Kira-kira Pak Dodi, persidangan ini akan dimenangkan oleh siapa? Wah, nggak tahu. Saya serahkan semua ke pihak pengadilan. Saya yakin jaksa dan hakim akan memutuskan dengan bijak. Saya yakin itu. Dan saya ikutin aja persidangannya sampai nanti putusan yang akan diputuskan oleh pengadilan. Jadi nggak tahu siapa. Berarti tapi udah siapapun pasrah ya Pak? Iya, bukan pasrah sih, bukan istilahnya itu bukan pasrah. Siapapun ya kita senang legowo gitu. Karena pasrahnya kalau pasrah kan bukan berarti seperti itu, berarti diurus orang lain. Ini kan sama-sama sedarah gitu seperti itu. Tidak akan ditelantarkan juga karena kan satu darah ya Pak Dodi ya. Okay. Nah Pak Dodi, kenapa Pak Dodi punya pikiran untuk tes DNA untuk Gala? Oke, tes DNA itu bagian dari pembuktian di persidangan gitu. Jadi kalau memang dibutuhkan harus pembuktian melalui tes DNA, ya nggak apa-apa, itu bisa gitu. Kan setelah konsultasi juga ya dengan kuasa hukum, ya, itu bagian dari pembuktian untuk menentukan hasil siapa yang akan menjadi hak asuhnya gitu. Lah urusannya sama tes DNA itu apa Pak Dodi? Ya ini kan nggak bisa saya jelasin di sini ya Mbak Niki, karena ini kan menyangkut masalah masih dalam persidangan, nggak bisa diungkapkan di sini gitu. Jadi nggak etis lah. Nanti aja kalau sudah selesai nanti masyarakat juga kan akan tahu. Iya, nggak bisa. Ini nggak boleh dibahas di sini. Oke, berarti tes DNA itu adalah juga salah satu persyaratan di persidangan. Iya, salah satu persyaratan, nggak mutlak sih. Kalau salah sebenarnya satu kalau mau syukur, nggak mau ya nggak apa-apa. Itu pihak yang dituntut atau pihak yang dalam persidangan itu yang ingin membuktikan dengan tes DNA, ya monggo jaksa atau hakim itu akan memberikan satu keleluasaan untuk misalnya saya untuk melakukan tes DNA. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu sebenarnya bagian daripada proses pengadilan. Tapi Pak Dodi nggak maksudnya percaya, tidak meragukan kalau itu adalah cucunya Pak Dodi kan? Ya sekali lagi itu kan tadi Dedi bilang, Dedi nggak bisa ngomong di sini ya kan, nanti karena itu udah urusan, kalau seperti itu kan udah urusannya nanti kuasa hukum dan nggak bisa dibahas di sini. Berarti kita tunggu persidangan selanjutnya. Betul, yang selanjutnya akan dibicarakan oleh kuasa hukum masing-masing Iya, gitu betul, kali Pak betul, Dodi ya. Iya, betul. Di sini enak kan ngomongnya Pak Dodi kan? Tapi gak dikasih minum nih, enggak, kering nih. Enggak. Tahu parah banget nih Oprah. Minumnya mana nih? Minumnya kering nih. Aduh, nanti kita siapin Pak Dodi. Ini pertanyaannya tinggal sedikit lagi. Tinggal dua. Bapak Dodi, kira-kira kalau Pak Dodi mau ngomong sesuatu untuk Vanessa dan insya Allah Vanessa dengar, Pak Dodi mau ngomong apa? Satu hal yang ingin saya ucapkan untuk Vanessa. Iya, almarhumah. Saya akan minta maaf ke Vanessa karena Dedi bukan ayah yang sempurna untuk Vanessa gitu. Tapi Dedi sudah memberikan yang terbaik untuk kamu, untuk Vanessa. Cuman kalau memang banyak kekurangan dari Dedi sebagai ayah, Dedi minta maaf. Itu yang ingin Dedi ucapkan sama Vanessa. Tapi ya sudah Vanessa sudah tenang ya di atas sana, dan saya yakin Vanessa sudah mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Itu aja sih. Amin. Amin. Satu lagi Pak Dodi. Ini ada gosip lagi katanya setelah 40 hari Vanessa meninggal ada utang piutang yang belum diselesaikan.
Dedi belum tahu ya Baru itu. mencuak. Itu kan Pak Dodi udah sempat diwawancara juga kan dan iya, tidak mau iya, membahas iya, itu. Iya. Ya itu nanti kalau memang itu benar, ya nanti akan kita bicarakan antara saya dengan Pak Faisal. Pak Faisal. Iya. Yang penting ada bukti yang jelas Iya, konkret ada bukti, ya. ya. Jelas Iya, itu iya. harus diselesaikan karena itu akan menahan, ya artinya Vanessa akan sedih juga di atas kalau belum di dunia ini belum selesaikan iya. ya gitu. Akan selesaikan. Tapi kenapa harus bawa Pak Faisal? Karena kan hutang piutangnya itu kan saya nggak tahu kan apa berupa Takutnya, endorse apa kan semuanya ada di sana kan. Dedi kan nggak tahu tuh ya. Iya, Hutang-hutangnya kan di sana, banyaknya di sana, di rumah sana gitu. Mereka yang banyak mengerti gitu. Iya, iya. Kalau misalnya memang ada seperti itu ya harus duduk bareng, kita bicarakan mana hutangnya, terus kita lihat Utangnya karena apa? Iya, karena apa? Apa karena pekerjaan berdua Iya, atau iya, karena seperti itu. Vanessa Iya, sendiri? seperti itu. Itu Kalau aja Vanessa sendiri berarti Pak Dodi mau menanggung full. Misalkan utangnya Vanessa sendiri. Iya, berarti iya kalau ada ya boleh saya lihat dulu. tanpa ikut campurnya Pak Faisal. Iya. Iya, yang penting asal itu utangnya punya Vanessa sendiri. Vanessa Ya. sendiri, Tapi iya, kalau iya. punya berdua ya berarti Iya. harus diselesaikan Betul, berdua. betul. Sama Dan orang apalagi tua. itu ada masalah pekerjaan ya yang Iya. itu harus diselesaikan berdua gitu. Oke. Oke, Oke. sekarang gantian Pak Dodi mau tanya apa ke aku? Mau nanya apa Pak Dodi mumpung ketemu ini? Nanya apa ya? Saya sebenarnya bingung ya mau nanya aja ke Mbak Niki ya. Cuman Ya. apa ya? Ya itu kemarin kan Mbak Niki kemarin sempat ada sedikit apa ya? Kalau dikatakan huru hara kali ya, Iya. sama adiknya Bibi. Itu gimana itu? Berarti seperti apa kejadiannya itu? Loh, kalau itu bukan, sebetulnya huru hara tuh enggak, tapi membicarakan hal yang sebenarnya. Cuman ternyata masyarakat Indonesia itu tidak bisa menerima hal-hal yang benar. Dia lebih suka hal-hal apa yang dia lihat di sosial media, yaitu terserah mereka sih sebetulnya. Ini kan my opinion. Jadi kan Pak Dodi juga punya opini sendiri, aku pun sama punya opini sendiri. Jadi segala sesuatu yang menurut aku atau aku tahu ternyata tidak seperti itu ya harus diluruskan gitu. Oh, gitu. Balik lagi kalau orang suka atau tidak ya itu urusan masing-masing sebetulnya. Tapi kalau dibilang ada permasalahan pribadi tidak ada karena aku sendiri pun tidak pernah mengenal dia. Tapi sempat beberapa kali ketemu, mungkin dia nggak notice gitu. Tapi dulu ya sebelum waktu Mas almarhum masih ada. Oke. Pertanyaan kedua ya. Kedua boleh 10 juga boleh Pak Dodi. Itu emang itu pernah Dedi baca juga. Ya. Emang bener itu pihak sebelah itu menjadi bintang tamu minta 30. Aduh nggak mau jebutin ya. Iya, Tit, gitu ya. 30 juta. Itu bukan kata jorok, jadi nggak usah ditit. Ya. Itu Betul, bener ya. Itu betul. Oh. Jadi diundang di Langit Entertainment. Kebetulan di Langit Entertainment itu juga sama kayak Oprah, punya banyak program ya. Terus waktu itu untuk acaranya Selin siapa namanya? Eva Angelista ya namanya ya. Selin Eva Angelista itu untuk di programnya dia. Tapi mereka memberikan alasan, ya sebetulnya alasan apapun itu sah-sah saja gitu. Cuma mereka memberikan alasan katanya belum 7 harian kakak sama kakak iparnya. Tapi setelah ditelusuri ternyata sebelum 7 hari mereka sudah live di stasiun TV pagi-pagi gitu. Maksudnya adalah mereka mau menolak, katanya kan sempat diwawancara juga di salah satu YouTube ya. Ada punya temen juga, dia bilang katanya iya itu sebenarnya adalah menolak karena masih belum 7 harian dan masih sedih gitu. Cuman maksudnya kalau menolak tuh ya nolaknya dipikir-pikir dulu, karena kan kalau dia ngomong gitu kan otomatis kita riset dong Pak Dodi ya kan. Oh ternyata sebelum 7 hari dia sudah live di TV gitu. Berarti kan kalau kita mengundang ya nggak apa-apa dong, karena kan dia juga sudah berani untuk berbicara di luar gitu, maksudnya di media lain gitu. Dan dia minta harga 30 juta, dari 30 juta turun jadi 10 juta. Oke. Pak Dodi minta berapa? itu sebenar-benarnya. Balik lagi, netizen ini kan memang tidak suka dikasih yang benar gitu. Maunya ya udah yang mereka lihat di sosial media aja, ya itu urusan mereka sih gitu. Gitu. Oke. Aku pun sempat dihujat kok gara-gara itu masalah 30 juta. Jadi kan orang pada nanya gini, wah itu pasti buat si dot dah pada gitu kan. Oh bukan, kalau aku Pak Dodi, kalau enggak gitu. Dan aku luruskan, oh ini bukan buat Pak Dodi, tapi ini buat keluarga sebelah gitu. Soalnya netizen tuh berpikir itu Pak Dodi yang minta duit segitu. Oh gitu. Gitu. Oke. Akhirnya jadi besar gara-gara mulut cangkem ini gak bisa diam. Pas ditanya, soalnya kan aku tuh paling gak mau
gara-gara aku bikin story itu jadi pihak mana-mana nih jadi orang jadi ngebully Pak Dodi, jadi ngebully ini padahal bukan untuk Pak Dodi gitu loh, ngerti nggak sih maksudnya? Gitu, jadi itu harus diluruskan. Tapi nggak apa-apa lah, bulian itu justru menguatkan. Oke. Ada lagi? Clear udah. Clear, bukan buat Pak Dodi. Udah jelas juga pasti Pak Dodi lihat di media sosial. Nih kita dibully, syukurin. Oke, terus yang terakhir ya. Kenapa Mbak Niki kemarin tuh ikutan netizen menghujat saya, terus sekarang kok kontra juga sama adiknya Bibi, itu gimana itu? Jadi gini, aku itu tidak ada di dua belah pihak. Aku tidak ada di pihaknya Pak Dodi, aku pun tidak ada di pihaknya Pak Faisal. Ya, dua-duanya aku tidak mengenal. Tapi kalau sama Pak Dodi, memang pernah dulu banget ya. Ingat dulu saya tuh waktu Vanessa punya kasus di Surabaya, kita pernah komunikasi gitu kan. Udah that's it. Setelah itu kalau menghujat rasanya saya tidak menghujat karena tidak ada kata-kata kasar keluar dari jari-jari saya seperti netizen. Saya cuman bikin story bahwa Pak Dodi ini bukan ayah kandungnya, karena kalau ayah kandungnya dia tidak akan begini. Jadi aku pernah dengar cerita dari adik kelasnya Vanessa bahwa Pak Dodi ini adalah bapak tirinya. Gitu, tidak ada kata-kata binatang, kebun binatang atau teman-temannya jin lah segala macam, setan tuh nggak ada sama sekali keluar dari story itu. Dan Pak Dodi bisa dicek sendiri gitu. Jadi kalau menghujat tidak, tapi kalau misalkan karena yang aku tahu, jadi gini, Mail itu kan memang cukup dekat. Pak tahu nggak sih Pak Dodi tahu Mail nggak? Ya nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi dia tuh teman dekat banget sama Vanessa, cuman adik kelas dan dia yang bilang begitu. Dan dia punya grup WhatsApp teman-teman sekolahnya Vanessa. Dan bilang semuanya tuh Pak Dodi tuh ayah tiri gitu. Iya. Gimana dong? Apa Pak Dodi mau tes DNA juga? Oh boleh. Ini mau boleh. dia. Boleh. Kenapa nggak konfirmasi dulu ke saya, cari info gitu. Kan ada tuh pasti nomor telepon saya banyak di media. Kenapa nggak konfirmasi dulu? Wah, nggak tahu kalau ada nomor teleponnya Pak Dodi. Nggak tahu. Iya. Tapi kan itu menurut pendapat aku. Kalau menurut pendapat aku, kalau orang lain ya orang lain. Pendapat aku kalau seorang ayah kandung harusnya ya tidak seperti itu gitu. Karena kan Pak Dodi mencuaknya besar beritanya gara-gara kan awalnya dari warisan. Setelah warisan baru langsung netizen akan menghujat gitu. Oke. Coba jangan ngomongin soal warisan waktu itu. Pasti Ya. ada mayem. Ya itu kan sebenarnya artinya bukan warisan yang diperebutkan oleh saya sendiri, kan memang pada saat itu Pak Faisal yang mengajukan duluan ke pengadilan. Kan bukan Dedi kan nggak mengajukan apa-apa gitu kan. Itu aja sebenarnya yang netizen yang salah persepsi kan. Kalau merebutkan warisan dari awal itu baru beberapa hari itu tanah kuburan masih merah, terus udah mengurus warisan. Ya yang mengurus warisan kan pihak sana. Dedi nggak pernah ngurus warisan dalam masa-masa di mana kita masih Iya, berduka, di Islam kan nggak boleh gitu. sebetulnya. Iya, tapi gitu. kok dari Pak Faisal juga bilangnya katanya Pak Dodi yang minta KTP duluan, minta semuanya duluan, datang ke rumahnya tiba-tiba itu sebenarnya marah-marah. Waduh, kan tuh fitnah jadinya itu kan. Kan itu yang ada di media. Ya itu dia tuh diputarbalikkan kan. Sebenarnya nggak seperti itu, justru saya yang dimarah-marahin. Jadi pada saat Pak Faisal itu mengurus semuanya itu, terus saya bilang ke Pak Faisal, sebenarnya kalau misalnya pada saat itu Pak Faisal nggak marah-marah sih sebenarnya nggak terblow up nih ya. Ini. Saya sebenarnya mediasi pada saat itu, Pak. Sebenarnya itu kan harusnya saya pengennya hak asuh bersama, tapi setelah saya lihat kok suratnya itu hak asuh yang ngurus yang itu hak asuh tunggal. Jadi Pak Faisal dengan istrinya kok nggak ada sayanya. Saya kan pengennya asuh bersama yang tadi saya bilang kan, ajukannya asuh bersama, tapi ini enggak gitu loh. Oke. Terus akhirnya di situ dia marah-marah gitu, ya udah, wah ini kayaknya nggak bisa terjadi gitu loh. Tapi ini Pak Dodi, ini sebenarnya terakhir Pak Dodi ya, ini dari aku ya. Setelah aku pelajari segala macam, kenapa Vanessa malah memberikan hak warisannya di asuransi itu kepada Pak Dodi? Kalau misalkan Pak Dodi itu jahat. Iya, itu kan tanda tanya besar seharusnya. Benar nggak sih Pak Dodi? Iya, ya itu sebenarnya makanya kan saya dari awal saya nggak mau bicara tentang hal-hal yang tadi yang Mbak Diki sampaikan ke saya. Biarkan orang melihat gitu, menjawab dari
jawaban dia sendiri gitu, berpikir oh ya nih kayak ke Mbak Niki kan akhirnya menjawab gitu, nggak mungkin lah begini begitu. Saya nggak mau membela diri atas apa yang tadi Mbak Niki pertanyakan kepada saya, biarkan orang itu menjawab dari semuanya itu. Ya benar, saya juga nggak tahu kok Mbak Vanessa memberi mempunyai asuransi yang manfaatnya atas nama saya gitu. Saya nggak tahu sampai Bang Milano yang telepon ke saya, Om itu dulu waktu di Surabaya. Waduh, kaget saya kan gitu loh. Jadi itu yang membuat menurut saya jawaban setiap pertanyaan tuh ada jawabannya ya di situ-situ juga lah. Jawabannya ada semua di situ gitu. Apa yang netizen jawab sebenarnya nggak usah saya jawab, ada jawabannya di situ. Padahal gitu. kan kalau mau diganti sebetulnya hak waris itu bisa kapan aja. Iya. Ya kenapa nggak diganti ya? Saya nggak tahu kan. Nah itu, iya. Itu maksudnya itu pertanyaan tanda tanya besar ke saya sendiri. Kenapa hak warisan itu tidak diganti? Kenapa masih tetap namanya Pak Dodi? Tapi kan katanya Pak Dodi jahat. Nah, coba jawab netizen. Ya biasanya netizen suka pinter Pak Dod. Iya, lebih pinter ya. Okay. Iya. Pak Dodi, terakhir ketemu Gala itu kapan? 3 minggu yang lalu ya, hitungannya lupa saya, tapi kurang lebih 3 minggu lah. 3 minggu sudah nggak ketemu dengan Gala. Kangen pasti, kangen. Nggak mau nyamperin aja ke rumahnya? Mau sih nyamperin ke sana gitu. Pengen keluarga juga pengen minta supaya dibawa untuk kita dibawa ke keluarga. Iyalah, pengen, ajak main maksudnya. Main, ya. Pasti insya Allah diizinin. Iya, insya Allah. Kan Pak Dodi juga kakeknya. Iya. Ya. Oke lah Pak Dodi, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Versus. Selamat ulang tahun juga buat almarhumah Vanessa. Ya udah kalau begitu Pak Dodi hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih Mbak Niki. Ya. Bye.